Jumlah kasus per hari di Taiwan kembali meningkat. 1 Juni bertambah 88.247 kasus lokal dan 22 kasus meninggal, termasuk seorang balita dari Indonesia. Sementara itu, perihal pasien bergejala menengah atau akut yang sudah sembuh tapi nilai CT-nya masih tidak memenuhi syarat sehingga tidak bisa keluar rumah sakit dan memengaruhi kapasitas medis, CICC mengumumkan bahwa mulai 1 Juni, sehari setelah turunnya suhu demam, pasien terdiagnosis melampaui 15 hari dengan nilai CT 27-30 akan bisa langsung menghentikan isolasi. PCR 的一个相关的数字，其实也看得出来，就是在一定的时间跟一定的 CT 值以上，事实上是培养不出来病毒，所以先于解隔，让医疗可以更有效的运用。 CICC juga mengumumkan mulai hari yang sama tes rapid nasal yang digunakan pada semua pelaku perjalanan luar negeri di bandara akan digantikan dengan tes rapid air liur, tapi tetap harus menjalani karantina 7+7 hari. 7 pos vaksinasi besar resmi dibuka di 6 kota pada 1 Juni bertugas memvaksin anak-anak berusia 5-11 tahun. Pos dibuka setiap hari, tidak akan istirahat pada liburan Pehchun, tapi warga diminta membuat janji daring dulu sebelum datang. 那先去预约就可以减少排队的时间，那减少这个现场的混乱。但是每一个站也都会接受，如果临时他先到现场，也都会进行服务。 7 pos vaksinasi masing-masing dibuka di Chiang Kai-shek Memorial Hall Taipei, Stasiun Panchao New Taipei, Taoyuan Arena, National Museum of Natural Science Taichung, Tainan Main Public Library, dan Kaohsiung Exhibition Center. Respons warga cukup hangat untuk vaksin Pfizer-BioNTech ini. 1 jam setelah dibuka, lebih dari 200 anak telah menyelesaikan vaksinasi di Taipei. Dokter tak lupa mengingatkan orang tua untuk memerhatikan kemungkinan efek samping vaksin. Sementara itu, Mendik Pan Wenchong mengumumkan dibatalkannya sistem pemberhentian kelas yang sebelumnya diadopsi untuk sekolah. Mulai sekarang, asalkan satu siswa positif atau terdiagnosis, sekolah akan menyediakan 1 set alat tes rapid untuk setiap siswa dan kelas akan dihentikan 3 hari. Terus berlanjutnya pandemi telah menimbulkan krisis tenaga kerja di rumah sakit dan kantor pemerintah daerah. Di Kaohsiung untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja bagi lantatur pandemi pertamanya, 35 kantor distrik memperluas perekrutan 146 staf sementara untuk periode kerja 2 bulan per 1 Juni. Dengan 8 jam kerja per hari, 2 hari libur per minggu, upah $30.000 per bulan. Rumah sakit Memorial Far Eastern di kota New Taipei juga sedang merekrut pasien sembuh COVID-19 untuk merawat kehidupan terdiagnosis. Durasi kerja hingga akhir Juli, setiap hari 12 jam dengan upah $7.500 sama dengan $625 per jam. 40 orang datang untuk memohon lowongan ini, akhirnya 7 direkrut. Menurut CICC, andai kata membutuhkan kapasitas perawatan lebih tinggi, rumah sakit akan diberi subsidi untuk merekrut dan melatih lebih banyak tenaga kerja, termasuk masyarakat yang memenuhi syarat dan warga yang telah sembuh atau sudah divaksin, khususnya yang berlatar belakang medis. Seiring menuanya populasi dan semakin ketatnya kebijakan pekerja migran, pemerintah Singapura meluncurkan program robot nasional pada 2014, mendorong industri beralih pada tenaga robot untuk mengatasi terus berkurangnya jumlah PMA lebih dari 230.000 orang dalam 3 tahun silam, terutama sejak diberlakukannya pengendalian perbatasan akibat pandemi, khususnya dari negara pemasok pekerja migran seperti Indonesia dan Filipina. Kini penggunaan robot semakin umum di Singapura. Pada awal pandemi, Hotel Koliwu menginvestasikan $3,1 juta Taiwan untuk membeli sebuah robot pembersih dan perangkap nyamuk yang kini telah diterjunkan ke lapangan. During the pandemic where borders are closed, it is harder to get workers. And therefore, because we are already used to using robots, it does help us to save on manpower. Menurut statistik, rasio otomatisasi di Singapura adalah 605 unit per 10.000 orang, tertinggi kedua di dunia, hanya menyusul di belakang Korea dengan rasio 932 unit.